A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita menjadi sah dan tidak batal, sehingga kita tidak perlu mengulang puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja itu? Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Jadi apabila di bulan Ramadan kita makan dan minum dengan sengaja, walaupun itu hanya sesuap nasi atau seteguk air, maka itu akan membatalkan puasa kita dan kita harus mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Akan tetapi apabila kita makan dan minum tapi dalam kondisi kita tidak sadar, kita lupa bahwa kita sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Semisal di meja makan ada sisa makan sahur, ya, kemudian kita lupa makan karena haus dan lapar, gitu ya. Tapi kita benar-benar lupa kalau kita sedang berpuasa. Walaupun kita habis satu piring, habis segelas air minum, maka puasa kita tetap sah dan tidak batal. Namun yang perlu menjadi catatan adalah ketika kita ingat, ya, kita lupa, kemudian kita ingat kita sedang berpuasa, maka harus langsung dihentikan makan dan minumnya. Karena kalau kita sadar dan kita tetap meneruskan, ya walaupun itu hanya sedikit, maka puasa kita jadi batal. Dan kita ketika ingat langsung kumur-kumur, ya, kemudian kita muntahkan hasil kumur-kumurnya itu kita keluarkan. Nah, habis itu kita lanjutkan puasa. Maka dalam kondisi seperti itu, puasa kita tetap sah dan kita tidak dihitung punya hutang puasa. Nah, kemudian itu tadi makan dan minum dengan sengaja. Yang membatalkan puasa yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Apabila kita dalam kondisi sakit, badan tidak enak, meriang, kemudian mual, lalu kita muntah dengan tidak sengaja, itu puasanya tetap sah dan tidak dihitung batal, ya. Kita tetap melanjutkan. Akan tetapi jika anak-anak iseng, misal merogoh-rogoh bagian mulut gitu ya, iseng gitu ya, sampai menyebabkan kita muntah. Nah, dalam kondisi seperti itulah puasa kita dihitung batal dan kita harus mengganti di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan isi perut kita menjadi keluar atau muntah, ya, dengan sengaja, karena itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian, ya, hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini teruntuk bagi perempuan karena yang mengalami haid dan nifas itu adalah orang-orang perempuan.
Untuk orang laki-laki tidak. Sehingga perempuan harus diperhatikan betul ketika dia sedang berpuasa, harus diperhatikan, harus dicek apakah saat berpuasa itu dia haid. Ya, terutama kita biasanya kan tahu ya jadwal haid kita gitu ya. Misal tanggal 18 biasanya saya haid gitu. Maka di hari itu kita harus benar-benar memperhatikan dari pagi sampai berbuka, harus kita cek terus apakah kita itu haid atau tidak gitu ya. Walaupun kurang 1 menit menjelang buka puasa maksudnya, kok tiba-tiba kita haid, ya kita tetap dihitung punya hutang, sehingga kita harus mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Ya, jadi harus benar-benar kita perhatikan karena haid itu membatalkan puasa. Nah, kemudian nifas. Nifas ini bagi orang yang hamil, ya. Orang yang hamil dan melahirkan, ya. Maksudnya setelah hamil kan melahirkan harus dia memperhatikan, ya. Maksudnya saat itu dia HPL gitu ya. Kemudian dia sedang berpuasa, kok melahirkan dan dia mengeluarkan darah nifas, maka seketika itu juga puasanya batal, ya. Nah, anak-anak ya, kita harus memperhatikan hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Kemudian selanjutnya yang keempat yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini khusus bagi yang sudah menikah, ya, karena itu akan membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah gila. Jadi apabila kita dalam kondisi puasa kok tiba-tiba hilang kesadaran gila, maka seketika itu juga puasa kita menjadi batal. Ya. Karena kenapa gila itu bisa membatalkan puasa? Orang yang gila itu hilang kesadarannya, dia tidak sadar dia makan atau minum, ya, karena dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ya, karena itu gila termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, hal yang membatalkan puasa adalah murtad. Secara otomatis orang yang keluar dari agama Islam puasanya batal. Jadi anak-anakku, itu tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus memperhatikan agar puasa kita itu sah dan tidak batal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.